Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 25277. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian nuzulul Quran dan waktu turunnya. Nuzul secara bahasa berarti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata kerjanya adalah nazala, yang artinya ia telah turun atau ia menjadi tetamu. Pengertian nuzulul Quran secara istilah adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah SWT, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap. Nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan wahyu pertama kepada Nabi dan Rasul terakhir agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Peristiwa nuzulul Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hira tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut dikisahkan dalam sebuah firman Allah SWT yang artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara benar dan yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja iqra yang berarti bacalah. Quran, menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al-Salih, berarti bacaan. Asal kata qara'a. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh atau dibaca. Karena Al-Quran bukan saja harus dibaca oleh manusia, tetapi juga karena dalam kenyataannya selalu dibaca oleh yang mencintainya, baik manusia, baik pada waktu sholat maupun di luar sholat. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran yang dalam artian sebanggal tersebut dalam ayat 17-18 surat ke-75, yaitu Al-Qiyamah, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikut membacanya juga. Mengenai masa turunnya Al-Quran, dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan berakhir menjelang Nabi Muhammad SAW wafat. Ini berlangsung lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Fahizi, NIM 2522100. Baiklah, saya akan membacakan materi B. Tata cara turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan tahap-tahap turunnya Al-Quran ialah tertib dari fase-fase disampaikan kitab suci Al-Quran, mulai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya, sebab kitab suci ini kebanyakan diturunkan secara bertahap sehingga betul-betul menunjukkan kemujizatannya. Di samping itu, penyampaian kitab suci tersebut sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya.
Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia melalui 3 kali tahap penurunan. Satu, penurunan dari Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Penurunan Al-Quran pada tahap ini berlangsung secara sekaligus dan tidak terpisah-pisah. Lauhul Mahfuz adalah tempat pencatatan rencana dan ketentuan Allah SWT terhadap makhluk yang di dalamnya pada Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang tersimpan sebelum diberikan ke Rasul. 2. Penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. B. Surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hadzal masih bainana lahuda wa qaim. Artinya beberapa hari yang diturunkan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ada penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. 3 ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada suatu malam bulan Ramadan yang dinamakan malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ibnu Abbas menjawab bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar secara sekaligus yang kemudian diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur di zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abadi, NIM 2520096. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu yang berjudul periodisasi turunnya Al-Quran. 1. Periode Mekah, dan kedua periode Madinah. Periode Mekah. Turunnya Al-Quran periode Mekah pertama ini terjadi ketika Nabi SAW bermukim di Mekah 610 sampai 620 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat dan terdiri atas 89 surah. 2. Periode Madinah. Sebuah periode yang terjadi pada masa setelah Nabi hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1.510 ayat dan mencakup 25 surah. Kemudian pemeliharaan Al-Quran dan Nabi sampai sahabat. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah masih hidup, Al-Quran dipelihara sedemikian rupa. Di masa Rasul masih hidup, dalam menyampaikan wahyu kepada para sahabat dan memerintahkan agar sahabat menghafalnya dengan baik. Sehingga cara yang paling terkenal untuk memelihara Al-Quran adalah dengan menghafal dan menulisnya. Terdapat 3 unsur yang dapat memelihara Al-Quran yang telah diturunkan, yaitu hafalan mereka yang hafal Al-Quran, naskah-naskah yang ditulis oleh Nabi, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Ketika Nabi wafat, Al-Quran tersebut telah sempurna diturunkan dan telah dihafalkan oleh ribuan manusia dan telah dituliskan semua ayat-ayatnya. Semua ayatnya telah disusun dalam tertib menurut urutan yang 7 sendiri. Mereka telah mendengar Al-Quran itu dari mulut Nabi sendiri berkali-kali dalam sholat dan khutbah. Pendek kata, Al-Quran tersebut tetap terjaga dengan baik. Kedua, pemeliharaan Al-Quran masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintah Islam dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjabat menggantikan Rasulullah SAW, dia menghadapi beberapa peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagai orang Arab. Karena itu, beliau menyiapkan pasukan dan mengirimkan untuk memerangi orang-orang murtad ini.
Salah satu peperangan terjadi adalah peperangan Yamamah, terjadi pada tahun 12 Hijriah, yang melibatkan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini terdapat 70 qurrah atau hadis Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab merasa resah dengan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran wafat, terbunuh dalam peperangan. Lalu Umar menghadap ke Abu Bakar dan menyampaikan berita tentang banyaknya qurrah yang wafat. Setelah itu Umar memegang Al-Quran mushaf agar Al-Quran tidak dimusnahkan. Karena itu Umar khawatir banyaknya nanti para penghafal Al-Quran terbunuh kembali dalam peperangan selanjutnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia tidak membicarakan Al-Quran melainkan Islam, memfokuskan pada pengembangan ajaran Islam dan wilayah kekuasaan Islam. Di masa Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Umar ini tidak membicarakan Al-Quran, melainkan lebih memfokuskan pada pengembangan ajaran Islam dan wilayah kekuasaan Islam, serta mengembangkan ajaran Islam. Al-Quran juga tidak dipahami secara tekstual saja, tapi lebih jauh lagi dipahami secara kontekstual. Di masa Utsman bin Affan, pemerintahan mereka telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, kelihatanlah bahwa kaum muslimin di waktu itu telah melalui terpecah-pecah di Mesir, Syariah, Irak, Persia, dan Afrika. Kemanapun mereka pergi dan mereka tinggal, Al-Quran itu tetap menjadi imam mereka. Di antara mereka banyak menghafal Al-Quran. Pada mereka